Peserta dari diseminasi dinamika dan tantangan pengaturan organisasi masyarakat sipil. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan mulai kegiatannya. Langsung saja, para narasumber kita. Selamat pagi Mbak Fitri, Bu Irma, dan Pak Anton. Selamat pagi. Selamat pagi, Dara. Iya, sudah hadir tiga narasumber hebat kita. Sebagai pengawalan, diseminasi hasil penelitian ini adalah diseminasi tentang penelitian di mana adanya dinamika dan tantangan pengaturan organisasi masyarakat sipil, di mana kegagalan masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi pengawasan itu tercermin dari rendahnya kualitas demokrasi di daerah. Nah, dan ditambah lagi dengan adanya peraturan surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik serta Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 yang seakan-akan dilakukan secara diam-diam tentang pembuatan Satgas penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme. Seakan-akan ini menambahkan gap antara pemerintah dengan fungsi dari pengawasan oleh masyarakat sipil itu sendiri. Untuk awal, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Irmawati. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, saya duluan ya, bukan dari pemaparan hasil riset dulu. Oke, ya baik. Mungkin Dari Ibu, apakah ada PPT yang ingin ditampilkan, Bu? ya sebentar nih saya share. Kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kita hormati para pengurus dari Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, kemudian juga dari YAPIKA dan Sepaham, kemudian juga Bapak Ibu dari berbagai instansi, di barangkali ada dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, serta Bapak Ibu narasumber ya, Bapak narasumber, satu ada dari Pusako, eh, Pak Antoni ya, kemudian ada dari Yapika, serta Bapak Ibu peserta webinar hasil diseminasi hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusako dengan tema pengawasan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah, yang mana riset ini dilakukan beberapa bulan lalu ya, sekitar bulan Agustus September saya ingat. Baik, pertama sekali mudah-mudahan ya kita mengucapkan syukur pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar diseminasi hasil penelitian ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat buat pengembangan atau peningkatan demokratisasi di Sumatera, khususnya di wilayah-wilayah risetnya, eh, sehingga juga nanti bisa bermanfaat untuk eh, penguatan ruang sipil ya demokratisasi di Indonesia secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu peserta semuanya, tadinya saya mengira akan ada pemaparan lebih dulu dari hasil penelitian ya, karena judulnya diseminasi hasil penelitian. Idealnya kita bahas hasil penelitiannya dulu, baru kemudian ada penanggap gitu. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin yang saya siapkan memang bentuknya adalah tanggapan terhadap hasil riset. Baik, uh, tema hasil riset ini adalah pengawasan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah ya. Bagaimana intinya itu peran serta organisasi masyarakat sipil dalam proses-proses demokratisasi dan juga penyusunan kebijakan publik di pemerintah. Di bawah. Khususnya di
Barangkali saya melihat ya dari ini dulu dari Provinsi Jambi karena saya lebih lebih mungkin lebih akrab dengan Provinsi Jambi. Nah, kalau di Provinsi Jambi kita bisa melihat bahwa pada tahun 2023 Indeks Demokrasi Indonesia di Jambi itu Provinsi Jambi berada pada posisi ke-28 dari 34 provinsi. Nah, skornya ada 74,47. Riau itu ini karena tiga wilayah kajian tadi ya. Jadi Riau itu berada dua tingkat di atas Jambi dengan skornya 75,55. Sedangkan Sumatera Barat berada posisi ke-23 dengan skor 76,27. Data Indeks Demokrasi Indonesia 2003 ini ya tidak ada satupun provinsi di Sumatera Utara yang di Sumatera yang masuk 10 besar gitu. Jadi kebanyakan provinsi di Sumatera itu agak bontot-bontot ya. Di tengah ada beberapa gitu ya. Separuh ada berada di tengah, tapi separuhnya berada paling ujung-ujung gitu. Nah, kalau untuk di Sumatera itu yang paling tinggi posisi indeks demokrasinya itu justru di Sumatera Utara gitu ya. Barangkali memang karena sukunya juga heterogen gitu ya, terutama di kota-kota besarnya gitu ya. Nah, itu Sumatera Utara secara nasional berada pada posisi atau peringkat ke-11 dengan nilai 80,34 yang mana nilai ini termasuk kategori baik atau tinggi ya, 80. Selebihnya itu berada di bawah 70-an, di bawah 80. Setelah Sumatera Utara yang tinggi di Sumatera itu ada Lampung, kemudian ada Sumatera Selatan, ada Aceh juga lumayan. Nah, tapi tiga wilayah yang menjadi wilayah riset dari eh, Pusako dalam program basis ini itu memang terkategori yang kategori peringkat rendah. Satu lagi di bawah Jambi itu ada Bengkulu. Nah, namun ya kita lihat ini bagaimana hubungan indeks demokrasi ini dengan keberadaan organisasi masyarakat sipil yang menjadi topik riset ini pada update data 2024 dari Open Data Jambi.go.id itu mencatat ada 239 OMS terdaftar di Provinsi Jambi. Jadi lumayan banyak ya, 239. Hanya saja permasalahannya adalah apakah jumlah ini aktif semua atau tidak gitu. Nah, saya coba searching ya memetakan kira-kira yang aktif berapa, tapi data yang informasi yang berhasil diperoleh itu hanya yang informasi tahun 2022. Bahkan kalau menurut Kesbangpol Provinsi Jambi, di Jambi itu tidak hanya 239, malah ada sekitar 500 OMS yang terdaftar, tapi hanya 10%-nya saja atau 50 organisasi yang aktif. Dan ini memang kelihatan ya, kalau hari-hari yang minimal ketika kita misalnya membuka media-media yang ada di Jambi, misalnya media online gitu ya, itu hanya beberapa OMS saja yang sering masuk berita terkait dengan respon terhadap kondisi-kondisi sosial politik yang ada di Provinsi Jambi. Kalau di Jambi, nah eh, yang menjadi persoalan adalah kemudian kenapa sedikit sekali yang aktif gitu ya. Nah, kalau yang aktif saja sedikit tentu ini secara sederhana langsung berdampak kepada minimnya partisipasi atau pengawasan ya, pengawasan OMS terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, yang unik di Provinsi Jambi dari organisasi-organisasi yang aktif itu selain yang bergerak dalam bidang keagamaan misalnya ya seperti NU Muhammadiyah yang seperti itu ya itu rata-rata organisasi masyarakat sipil ya yang berbentuk LSM itu yang aktif sebagian besar itu yang bergerak dalam ranah sumber daya alam gitu. Ya semacam walhi, warsi, setara atau apa lagi ya Gita Buana gitu. Nah, sementara yang memang bergerak dalam ruang sosial politik yang lebih umum itu nggak banyak gitu ya, minim. Nah, ini yang uniknya di Provinsi Jambi barangkali berbeda kondisinya dengan di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat beberapa OMS yang bergerak dalam persoalan sipil politik itu cukup banyak ya, lebih banyak barangkali daripada Jambi. Nah,
Apakah ini karena memang Jambi memiliki sumber daya alam yang cukup potensial, ya cukup besar. Di Jambi itu ada perkebunan cukup luas, gitu ya, pertambangan baik itu yang legal maupun yang ilegal itu banyak, gitu ya. Jadi fokus terhadap apa isu-isu SDA ini memang cukup concern dilakukan oleh OMS di Provinsi Jambi. Ini, jadi perbandingannya seperti itu. Nah, pada bulan Agustus lalu Pusako bersama Yapika dan Sepaham itu hadir ke Jambi dan saya pikir juga sebelumnya ke Sumatera Barat dan setelah ke Jambi itu ada ke Bengkulu. Eh, tapi Riau saya tidak tahu ya, ada Yapika Sepaham itu ke Riau atau tidak. Nah itu melakukan juga apa ya, selain untuk melaksanakan kerjasama dengan kampus di provinsi tersebut, juga melakukan kajian apa diskusi-diskusi atau yang kemudian bisa disebut sebagai semacam in-depth interview ya, wawancara mendalam terkait dengan isu-isu ini. Nah, di sini berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan oleh Pusako, saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan gitu ya, karena eh, diskusi awal dengan Ihsan dari Pusako itu kita membahas tentang tema riset. Jadi dari yang sudah disampaikan hasil laporan risetnya itu, saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan terhadap riset Pusako ini. Yang pertama itu terkait dengan lokasi riset ya, itu mencakup 3 provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Seperti tadi saya sampaikan, memang merupakan daerah-daerah yang indeks demokrasinya ya bisa dibilang menengah ke bawah lah gitu ya. Nah, memang menarik ya ini kenapa bisa, apalagi Sumatera Barat ya, karena kalau dalam sejarahnya demokrasi di Indonesia, Sumatera Barat itu memiliki catatan gemilang gitu ya. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh yang kemudian merambah ke internasional yang berasal dari Sumatera Barat atau orang Minang gitu. Nah, tapi kenapa kemudian sekarang indeks demokrasinya malah menurun gitu ya? Ini kalau sensitifnya ini jangan-jangan indikatornya nih yang bermasalah gitu ya. Tapi itu secara ilmiah ini harus diakui gitu ya. Nah, artinya ada sesuatu yang mungkin ada persoalan gitu di daerah-daerah yang menjadi wilayah riset ini gitu. Uh, Cuman yang kemudian perlu dipertimbangkan adalah saya justru berpikir seandainya atau mungkin ada pengembangan ke depan, kita perlu juga melihat melakukan riset itu ada semacam pembanding lah ya dengan daerah-daerah yang cukup baik dalam indeks demokrasinya, misalnya seperti Sumatera Utara. Nah, kenapa cukup jauh ya, cukup signifikan perbedaan skor yang ada di daerah-daerah riset ini dengan misalnya di Sumatera Utara tadi yang mencapai nilainya 8, di atas 80 gitu. Nah, sehingga kita bisa nanti membuat sebuah analisis apa yang kemudian terjadi di wilayah misalnya Sumatera Utara dengan wilayah-wilayah yang indeks demokrasinya rendah gitu menjadi sebuah analisis perbandingan yang nanti bisa bermanfaat untuk pengembangan OMS di daerah-daerah yang rendah tadi gitu. Padahal ya kalau kita lihat secara umum apa ya hmm, tipikal masyarakat Sumatera itu sebetulnya tidak jauh berbeda gitu ya, tidak jauh berbeda. Mungkin kalau dengan dibandingkan Sumatera dengan tipikal masyarakat Jawa itu cukup berbeda gitu ya. Nah, ini kemudian yang perlu dilihat menjadi semacam perbandingan best practice lah di daerah yang sukses atau tinggi nilai indeks demokrasinya. Nah, secara metodologi ya riset yang dilakukan oleh Sepaham itu saya lihat menggunakan mixed legal study gitu ya. Jadi ada kajian secara teks peraturannya yang ini nanti difokuskan kepada keputusan Menteri Polkam ya, Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang baru terbit beberapa waktu lalu tahun 2025 ini difokuskan ke sana. Jadi aspek dari teks peraturan itu dianalisis, kemudian juga dianalisis dengan data, dilakukan juga penelitian lapangan yang itu mengkombinasikan antara survei dan wawancara atau in-depth interview. Nah, saya pikir analisis ini sangat menarik dan mendalam ya, karena memang
kita perlu menganalisis dulu peraturan perundangan yang terkait, kemudian melihat bagaimana respon masyarakat di lapangan gitu. Nah, hanya saja yang menjadi persoalan adalah barangkali respondennya ya. Yang saya pahami kemarin kuesionernya itu disebar random ya, kemudian datanya dianalisis gitu. Nah, sehingga diperolehlah jumlah responden kalau di Riau itu ada 21 orang, dan 21 orang ini perbandingan antara laki-laki perempuan ini jauh ya. Perempuan itu hanya 7 gitu. Kalau di Jambi ada 24 orang, 13 laki-laki, 11 perempuan. Di Sumatera Barat ada 19, ini juga sekitar 7 orang perempuan. Nah, kalau kita mungkin barangkali coba dengan rumus-rumus untuk responden, sampling responden, barangkali ini memang masih perlu ditingkatkan gitu ya. Tapi ya eh, kesulitan kendala lapangan teknis di lapangan barangkali juga cukup ya dimaklumi lah ya barangkali. Ya masa contoh untuk di Jambi tadi kan ada 239 itu kalau data dari Jambi update open data Jambi eh, open data Jambi itu ada 239. Kalaupun misalnya kita pakai data yang aktif itu hanya 50 gitu ya dari OMS yang ada. Nah, dari OMS yang ada itu kalau di ini di ya, ada tadi saya catat itu dari 24 responden di Jambi itu hanya 5 orang yang berasal dari OMS gitu. Kemudian ada 1 jurnalis dan 1 dari organisasi berbasis komunitas. Nah, jumlah ini barangkali sangat minim ya untuk bisa menggali lebih dalam bagaimana pengalaman yang pernah atau yang selama ini dirasakan oleh OMS-OMS yang ada di Jambi terkait dengan pengawasan atau mungkin partisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah gitu. Jadi ya itu kalau dari tanggapan saya barangkali memang masih perlu ditingkatkan dari segi respondennya. Nah, untuk masalah komentar riset ya, eh, riset ini difokuskan pada Kepolhukam ini tahun nomor 61 tahun 2005 tentang pembentukan Satgas Penanganan dan Pembinaan Ormas. Saya lihat dari hasil riset itu disimpulkan ada banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada dalam Kepmen ini ya. Yang pertama itu dari segi landasan hukumnya itu sangat ini ya lemah, kemudian berlebihan dari segi struktur karena melibatkan banyak sekali lintas kementerian gitu ya. Kemudian berpeluang ambigu dalam penerapan khususnya terkait pendefinisian organisasi terafiliasi kegiatan premanisme. Ini dia yang memang sangat ambigu ya. Nanti apakah bagaimana kemudian kemampuan Satgas Terpadu itu menentukan Ormas A apakah terafiliasi dengan kegiatan premanisme, Ormas B apakah tidak gitu ya. Atau juga keterkaitan yang sering sekali menjadi penyebab munculnya ambiguitas itu ya background dari anggota-anggota Satgas itu sendiri gitu ya. Karena bagaimanapun background dari anggota-anggota itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses penilaian organisasi masyarakat sipil. Kemudian kurangnya mekanisme akuntabel dan transparan ini terutama terkait bagaimana mekanisme kerja dan pelaporan yang diatur dalam keputusan menteri itu gitu. Jadi kurang melibatkan masyarakat dan kurang adanya semacam pelaporan atau diseminasi kegiatan atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satgas itu secara terbuka. Nah, dari data-data hasil riset nanti barangkali lebih rinci disampaikan oleh tim dari Pusako ya. Tapi ini memang menarik bahwa masih sedikit masyarakat atau OMS khususnya karena ini kajiannya tentang OMS yang mengetahui informasi tentang pembentukan Satgas Terpadu itu. Dari yang apa ya dari sedikit jumlah yang memahami itu lebih sedikit lagi, tapi jumlahnya justru banyak yang khawatir terhadap adanya apa ya kendala atau halangan ya semacam potensi ancaman
keberadaan Satgas ini terhadap kebebasan berekspresi gitu ya, atau kebebasan ruang publik oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. Dan ini tentu saja tidak apa ya, bukan tidak beralasan gitu ya. Kita bisa melihat misalnya kejadian lahirnya, ini kejadiannya, undang-undang atau kronologis lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 itu ya. Nah, ini ya secara sederhana ya sangat terkait dengan sejarah pembubaran salah satu ormas di Indonesia yaitu Hizbut Tahrir Indonesia gitu ya. Nah, yang mana ketika dengan undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, itu diatur secara detail ya bagaimana pembubaran ormas itu harus melalui mekanisme pengadilan gitu. Jadi ada putusan pengadilan yang kemudian menyatakan bahwa ormas itu dibubarkan atau ditutup gitu. Tapi kemudian muncullah Perpu ya, waktu itu dalam rentang hanya 2 bulan saja, sekitar bulan Mei 2017 itu ada wacana pembubaran HTI, kemudian sekitar bulan Juli itu muncullah kemudian Perpu, sekitar hanya beberapa hari kemudian HTI itu dibubarkan dengan landasan peraturan perundang-undangan Perpu tadi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sehingga muncul kesan waktu itu ya, saya masih ingat apa ya, diskursus yang muncul di publik bahwa Perpu itu dibuat untuk membubarkan HTI gitu ya, kesannya begitu. Nah, seolah-olah Perpu itu dibuat untuk membubarkan HTI dan kemudian Perpu itu dijadikan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Nah, dari perubahan ini kemudian memang mekanisme pembubaran ormas itu berada kewenangannya di tangan Menteri Hukum dan HAM gitu ya, Menteri Hukum dan HAM yang bisa membubarkan. Nah, kemudian kasus pembubaran ormas juga yang kemudian menyusul tahun 2019 itu pembubaran FPI ya, Front Pembela Islam pada waktu itu ya dengan dalih atau argumentasi banyak kejadian-kejadian atau masalah persoalan-persoalan hukum yang kemudian terjadi terhadap pengurus-pengurus FPI termasuk ini ya tokoh besarnya itu Habib Rizik itu ya. Nah, jadi ketika kemudian masyarakat atau ini ya OMS merasa khawatir dengan adanya keputusan Menteri ya nomor 61 tahun 2025 tadi bahwa adanya Satgas Terpadu ini nanti bisa berpeluang menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi OMS, itu sebuah hal yang lumrah gitu ya, karena memang sejarahnya ada gitu ya, sejarahnya ada eh, ya walaupun mungkin berdebat di sana sini ya tetap saja ada pembenaran di kedua belah pihak baik itu yang setuju ataupun tidak setuju gitu. Tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya ada historisnya gitu bahwa munculnya peraturan perundang-undangan itu kemudian menjadi ancaman atau pembatasan lah setidaknya terhadap kebebasan berekspresi dari OMS tadi gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka, apalagi kemudian ketika kita kaitkan dengan pengaturan yang lahir dalam bentuk Kepmen tadi, ya, itu secara ini ya, secara hukum itu juga memiliki kelemahan-kelemahan. Artinya ketika secara analisis, secara substansi peraturan perundangannya pun kemudian itu ada masalah-masalah atau kelemahan-kelemahan gitu, otomatis kekhawatiran itu kemudian menjadi semakin besar gitu ya. Karena muncul seolah-olah ada semacam apa ya, semacam pemaksaan atau semacam legalisasi gitu ya, semacam legalisasi terhadap upaya-upaya pelemahan OMS melalui peraturan perundang-undangan ini yang sangat riskan sekali kalau kita lihat gitu. Nah, jadi eh, nah, kalau secara lebih khusus, misalnya di 3 wilayah riset tadi yang dilakukan oleh Pusaka, kita lihat ya, nanti mungkin dipaparkan lebih rinci dari kawan-kawan Pusaka, Pusako ya, Pusako, bahwa eh,
kekhawatiran ini ya, kekhawatiran yang dimiliki oleh OMS ini, walaupun tadi ya dengan catatan sebetulnya tidak informasi tentang Satgas itu sendiri masih minim gitu ya, masih banyak yang tidak tahu gitu, baik bahkan termasuk akademisi-akademisi gitu ya, itu banyak yang tidak tahu pembentukan Satgas itu, tapi orang sudah khawatir gitu. Nah, disinilah kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana sikap OMS yang apa ya, yang strategi ya, atau sikap atau dan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan. Nah, penelitian dari apa ya, dari Pusako itu sudah juga mencoba mengidentifikasi bagaimana strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh OMS. Nah, saya pikir ini menarik ya, menarik paparan strategi-strategi yang dapat diambil oleh OMS itu dalam rangka menyikapi adanya Satgas tadi. Nah, tapi lagi-lagi tadi karena riset ini kemudian tidak mencakup wilayah yang ada best practice-nya gitu ya. Ini menjadi agak apa ya, agak kurang ini ya, kurang mungkin kuat analisisnya karena kita tidak punya pembanding gitu ya. Oke, kalau di daerah yang indeks demokrasinya rendah, mungkin strategi-strategi ini yang perlu dilakukan. Tapi belajar kepada daerah-daerah yang bisa dikategorikan sebagai best practice untuk Sumatera misalnya, itu akan menambah kekayaan analisis tadi gitu ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk tanggapan terhadap hasil riset dari Pusako tadi. Nah, sebagai penutup, merujuk pada hasil riset Pusako itu perlu upaya-upaya penguatan OMS di Provinsi Jambi ya. Saya pikir juga Jambi, Riau, dan Sumatera Barat ya. Tapi kalau di Jambi ini terutama penguatan OMS itu yang dibutuhkan adalah yang bergerak, terutama nih ya, terutama yang bergerak di sektor-sektor selain SDA. Saya pikir kalau yang OMS yang bergerak dalam sektor-sektor SDA itu sudah cukup banyak. Bahkan hari-hari berita-berita di media itu tidak apa ya, hampirlah jarang ya, tidak ada berita-berita tentang bagaimana gerakan apa protes-protes masyarakat OMS terhadap persoalan-persoalan sumber daya alam di Sumatera, di Jambi gitu. Yang terakhir itu ada protes masyarakat dari Kerinci Sungai Penuh ya terkait dengan ini mereka demonstrasi di apa eh, Badan Koordinasi Wilayah Sungai Sumatera itu ini terkait dengan persoalan air di Kerinci dan Sungai Penuh. Jadi selalu saja ada berita-berita gitu, termasuk misalnya berita-berita konflik-konflik lahan yang melibatkan suku anak dalam dengan perusahaan dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian ada upaya-upaya penguatan OMS yang bergerak dalam lingkup sipil politik yang lebih umum gitu, sehingga memang ada peningkatan demokratisasi lah di Provinsi Jambi gitu. Kemudian untuk membangun perlu juga ya dibangun sebuah iklim kondusif jejaring nih OMS yang aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah gitu. Kenapa gitu? Kayak sering sekali kelemahan pergerakan dari OMS ini nanti termasuk juga ya gerakan-gerakan dari mahasiswa, gerakan-gerakan pemuda gitu. Itu kurang terbangunnya jejaring antara organisasi sehingga masing-masing melakukan aksi-aksi sporadis yang itu tidak bisa bertahan lama karena memang masing-masing organisasi tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan baik itu misalnya dari segi SDM, waktu, funding juga gitu. Nah, maka dengan adanya jejaring ini uh, itu bisa memperkuat pergerakan ya. Barangkali ada program basis yang dilakukan oleh Yapika dengan sepaham ini, dengan adanya kolaborator-kolaborator di provinsi-provinsi itu nanti bisa menjadi jembatan untuk membangun atau memperkuat jejaring OMS dan juga pemuda gitu ya di masing-masing provinsi. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Eh, Sebelumnya izin saya tadi ada sedikit gangguan sehingga untuk moderator itu saya ambil alih kembali dari Dara Ulia tadi. Baik, beberapa poin yang kami catat ya dari pemaparan Bu Irma itu terkait dengan di awal tadi Bu Irma juga memaparkan terkait dengan kebebasan sipil atau masyarakat di Jambi itu sendiri yang kemudian disandingkan dengan hasil riset Pusako terkait dengan apa kebebasan masyarakat sipil dan tadi juga Ibu menyampaikan ada beberapa masukan
terkait penambahan responden ya, sekitar kalau bisa mungkin 50 yang memang aktif untuk kemudian menambah khazanah ilmiah dan data dari penelitian ini. Bahkan juga menurut Bu Irma berikan komentar terkait hasil riset dan juga adanya SK ini. Bu Irma berpandangan bahwa memang SK Kemenpolkam ini nomor 61 2025 memang lemah ya dari segi landasan dan berlebihan dari strukturnya. Juga terkait dengan adanya ambigu dalam hal pendefinisian organisasi mana yang kiranya memang terafiliasi dengan gerakan feminisme itu sendiri. Nah, juga perlu kiranya menurut Bu Irma ini kita cari pembanding daerah lain yang mungkin memiliki apa best practice terkait dengan apa penerapan dari kebijakan ini. Oke, mungkin tanpa memperpanjang kita lanjutkan mintakan hasil pemaparan dari Bang Anton yang dari Pusako. Waktu dan tepatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak eh, moderator Taufik atas waktu dan tempatnya. Mungkin sebelumnya saya harus memohon maaf kepada Ibu Irmawati. Harusnya kan pemaparan hasil penelitian dulu baru tanggapan gitu. Nah, tadi kebetulan saya baru sampai dari Jakarta karena ada acara juga. Jadi eh, karena dari perjalanan yaudah daripada nanti molor yaudah narasumber yang lain dulu, saya bilang gitu ke moderatornya tadi. Makanya moderatornya minta Bu Irma yang didahulukan gitu. Nah, eh, masuk ke hasil penelitian kita, sebenarnya untuk pemaparan hari ini bukan hanya terkait dengan hasil survei, tapi juga hasil riset yang kita lakukan dalam beberapa bulan terakhir, tentunya dengan bekerjasama dengan Yapika dan beberapa stakeholder yang ikut membersamai. Nah, kalau kita lihat penelitian ini sebenarnya latar belakangi oleh beberapa hal, misalnya terkait dengan tren yang beberapa waktu belakangan justru menunjukkan terjadinya penyempitan terhadap ruang-ruang sipil, baik itu kebebasan berkumpul dan berserikat yang memang selama ini uh, memang tidak pernah benar-benar merdeka, tetapi dalam konteks konstitusi kita kan menjadi suatu hak yang diberikan keleluasaan sebenarnya terhadap setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. Nah, mungkin ke slide berikutnya. Nah, uh, kalau kita lihat dalam beberapa waktu belakangan, narasi-narasi yang mengerdelkan ruang sipil, terutama terhadap WMS, yang menyerang WMS, ini semakin beragam. Kalau kita lihat dari rezim sebelumnya, misalnya rezim Presiden Joko Widodo, terjadi 2 kali pembubaran ormas yang mengejutkan. Pertama, tentu terkait dengan pembubaran HTI yang terjadi pada tahun 2017, kemudian yang diikuti juga dengan lahirnya Perpu Ormas, yang kalau kita organisasi di luar merujuk pada konteks kebebasan berkumpul dan berserikat dan juga putusan MK, sebuah organisasi itu sebenarnya tidak boleh dibubarkan tanpa proses peradilan. Jadi kalau di MK bilang bahwa suatu organisasi masyarakat sipil itu atau yang sudah atau belum berbadan hukum itu hanya boleh dibubarkan melalui yang namanya due process of law atau melalui mekanisme peradilan. Tapi dalam konteks pembubaran HTI ini justru dibubarkan oleh pemerintah dengan alasan saat itu HTI tidak memiliki ideologi yang sama dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, juga melakukan gerakan-gerakan yang mengkhawatirkan. Kemudian hal yang serupa kembali terulang pada tahun 2020 ketika FPI dibubarkan oleh pemerintah. Alasannya cukup sederhana sebenarnya. Salah satu yang kemudian mencuat ke publik itu terkait dengan tidak diperpanjangnya surat izin terdaftar dari FPI. Selain pada saat itu Menko Polhukam juga menampilkan cuplikan-cuplikan pidato dari ketua umumnya Habib Rizik Syihab yang memang kalau kita kalau kita telaah sebagai masyarakat awam memang cukup provokatif. Tetapi kalau kita balik lagi pada konsep kebebasan berkumpul dan berserikat, harusnya pembubaran tidak bisa dilakukan secara sepihak.
karena itu merupakan hak dari setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. Nah, ini juga menjadi catatan awal sebenarnya yang mengantarkan eh, pengadilan ruang sipil ke tahap-tahap berikutnya. Nah, di rezimnya Prabowo yang baru berjalan kurang lebih 1 tahun belakangan juga sudah beberapa kali terjadi pengadilan itu. Mulai dari apa namanya tuduhan bahwa OMS yang ada dikendalikan oleh asing sebagai kalau Prabowo presiden bilangnya dengan istilah antek-antek asing. Nah, kemudian juga ada upaya dari pemerintah untuk mengendalikan OMS itu melalui pembentukan satuan tugas terpadu penanganan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Nah, selain melakukan survei, sebenarnya kita juga melakukan interview terhadap stakeholder terkait yang tujuannya ini untuk mencari apa sih sebenarnya tantangan dari organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan daerah pasca pembentukan satuan tugas terpadu penanganan pembinaan ormas khususnya di tahun 2025. Nah, kemudian juga kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya strategi yang dilakukan oleh OMS yang ada di beberapa daerah, itu ada Riau, ada Jambi, dan Sumatera Barat. Nah, kalau pemilihan ketiga daerah ini pada dua aspek. Yang pertama, secara umum ada dua aspek. Yang pertama, di tiga daerah ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Irma tadi, bahwa terjadi memiliki skor indeks demokrasi Indonesia yang cukup rendah dari tahun ke tahun, bahkan menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Kemudian kalau untuk Sumatera Barat sendiri, selain indeks demokrasi yang rendah, juga berhubungan dengan dinamika demokrasi di Sumatera Barat yang sebenarnya cukup kuat karena dipengaruhi oleh hukum adat dan pemuka-pemuka adat setempat, dan juga ada latar belakang yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi bahwa di Sumatera Barat dulu banyak pemikir-pemikir yang lahir. Nah, lalu mengapa beberapa apa namanya di beberapa tahun belakangan justru uh, itu tidak lagi terlihat. Nah, mungkin berikutnya, Rick, kita ke slide berikutnya. Nah, uh, kita dalam melakukan interview sebelumnya kita sudah menyasar beberapa stakeholder, misalnya dari pemerintah daerah dan tentunya juga NGO-NGO yang ada di tiga provinsi terkait. Kalau di daerah kita ada wawancara dengan Biro Hukum, juga Kesbangpol dan beberapa organisasi daerah lainnya. Nah, selain melakukan wawancara secara langsung, kita juga menyebar kuesioner. Dalam kuesioner ini kurang lebih kita memetakan 37 pertanyaan besar terkait dengan keberadaan UU Ormas. Nah, misalnya pertanyaan pertama, kita menanyakan kepada responden yang memang responden ini terdiri dari baik itu dari stakeholder dari pemerintahan, OMS, dan masyarakat umum. Nah, yang kita tanyakan yang pertama itu terkait dengan apakah mengetahui keberadaan ormas atau tidak. Nah, di tiga provinsi yang kita lakukan apa namanya yang kita lakukan risetnya, yang kita lakukan riset dan surveinya, didominasi memang sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan UU Ormas. Dia mengetahui UU Ormas, tetapi tidak secara signifikan mengetahui apa sih substansi yang diatur dalam UU Ormas ini. Nah, kemudian memang ada, kalau di Sumatera Barat memang yang lebih dominan itu mengetahui hampir sebagian besar dari substansi UU Ormas ini, tetapi itu pun tidak sampai 50%. Kalau dikalkulasikan, dijumlahkan secara keseluruhan, mungkin hanya sekitar 31% di tiga provinsi ini yang mengetahui atau mengetahui UU Ormas itu cukup besar. Nah, kalau misalnya kayak di Jambi itu 30%, di Riau 24%, dan di Sumatera Barat itu 40%. Nah, sementara yang mengetahui sebagian kecil ini, mungkin mereka mengetahui ada UU Ormas, tetapi tidak mengetahui apa substansinya, atau mereka pernah dengar beberapa substansi saja terkait dengan UU Ormas. Nah, untuk di Sumatera Barat, mayoritas responden itu menjawab 36%-nya mengetahui kecil,
Dan di Riau mereka justru ini dominan. Dia lebih dari 50%, tepatnya 55,2%. Mereka mengetahui ormas, tetapi tidak mengetahui isinya secara rinci. Kalau untuk Jambi, 50%-nya mengetahui keberadaan ormas, tapi ya ini masih sebatas mengetahui saja, tidak mengetahui substansinya seperti apa. Nah, berikutnya, ini juga terkait dengan keberadaan organisasi masyarakat sipil di daerah. Nah, di 3 daerah yang kita lakukan penelitiannya, sebagian besar responden itu mengetahui bahwa di daerahnya terdapat OMS atau organisasi masyarakat sipil. Nah, hanya sebagian kecil saja yang mengetahui sedikit dari jumlah OMS yang ada di daerah. Nah, untuk yang tidak menjawab ada sekitar 10,3% di Riau, 0% di Jambi, dan 8% di Sumatera Barat. Nah, ini terkait pertanyaannya ini bukan hanya sekedar apakah mereka mengetahui, tetapi juga apakah mereka pernah melihat OMS itu melakukan kegiatan di daerah. Nah, dan mereka mengetahui bahwa ada OMS di daerah dan melakukan kegiatan itu hanya sekitar 12% yang mengetahui secara utuh. Apa kegiatan OMS-nya, kemudian bergerak di bidang apa. Untuk Sumatera Barat itu 12%, kemudian Riau 10%, dan Jambi 6,7%. Nah, ini sebenarnya juga ada hal yang unik. Misalnya kayak di Riau itu ada OMS yang memang kita bilangnya mereka rajin melapor ke Kesbangpol. Karena Riau menerapkan salah satu provinsi dalam temuan kita yang memberi reward kepada LSM yang rutin melapor atau menjalankan wajib lapor 6 bulanan kalau untuk OMS-nya. Nah, kita juga melakukan wawancara waktu itu di Riau bahwa beberapa OMS yang memang secara skupnya secara nasional, misalnya kayak LBH, kemudian Wahdi. Nah, hanya OMS ini yang kemudian bersikeras bahwa mereka tidak wajib lapor. Sementara untuk OMS kecil, mereka juga beranggapan bahwa dengan melapor mereka juga akan diperhatikan oleh pemerintah daerah. Berikutnya mungkin. Nah, ini pertanyaan ketiga yang kita tanyakan ke responden itu terkait apakah mereka pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan atau melibatkan organisasi masyarakat sipil. Kalau untuk di Sumatera Barat, sebagian besarnya menjawab pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Tetapi yang sebagian besar terlibat ini, mereka tidak terlibat secara penuh. Hanya sekitar 8% yang pernah mengikuti kegiatan OMS ini secara penuh. Kemudian sebagian kecil masyarakat di Sumatera Barat itu sekitar 16%, kemudian di Riau itu 37,9%, dan di Jambi 23,3%. Nah, untuk angka yang tidak pernah terlibat sama sekali dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, angkanya juga cukup besar. Nah, misalnya kayak di Jambi itu sekitar 36,7%-nya tidak pernah menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam organisasi masyarakat sipil. Di Riau juga angkanya beriring-iringan, 37,9%, dan Sumatera Barat ada 24%. Nah, ini angka-angka ini sebenarnya juga membuktikan bahwa organisasi masyarakat sipil yang ada di 3 provinsi yang menjadi sampel penelitian kita, ini juga tidak mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Nah, ini mungkin karena memang kegiatannya mungkin disebabkan oleh banyak faktor ya, mungkin karena kegiatan tidak tersosialisasikan dengan baik, atau memang ada ketidakinginan dari masyarakat itu sendiri untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh OMS. Nah, berikutnya mungkin. Nah, untuk pertanyaan keempat, ini berhubungan dengan pertanyaan tentang organisasi sipil di tempat pertanyaannya mungkin apakah organisasi masyarakat sipil di tempat Anda mungkin menjalankan fungsi pengawasan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Nah, kalau dari responden yang kita dapatkan, misalnya kayak di Sumatera Barat, itu 52%-nya
meyakini bahwa OMS yang ada di daerah menjalankan sebagian besar fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Nah, 27%-nya menyatakan untuk di Riau mereka percaya bahwa organisasi masyarakat sipil ini menjalankan fungsi pengawasan, dan di Jambi ada 40%. Nah, kemudian untuk di Jambi masyarakat justru menyatakan OMS hanya sebagian kecil yang menjalankan fungsi pengawasannya. Nah, di Riau juga didomasi oleh kepercayaan bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasannya. Nah, untuk yang tidak menjawab, itu angkanya hampir-hampir mirip dari responden yang kita temui, yang kita minta mengisi kuesioner yang kita sebar, angkanya sama-sama di 10%, 10,3%, dan 8%. Ini untuk ketiga daerahnya. Jadi yang tidak menjawab rata-rata angka rata-ratanya tidak beda jauh. Berikutnya. Nah, ini untuk pertanyaan kelima, ini berhubungan dengan apakah organisasi masyarakat sipil di tempat Anda mungkin menjalankan fungsi pengawasan kebijakan tersebut sesuai aturan yang berlaku atau tidak. Nah, dari hasil survei yang kita lakukan, sebagian besar masyarakat responden menyatakan bahwa sudah menjalankan sudah menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana aturan yang berlaku, tetapi responden juga pesimis, tidak hanya sebagian kecil yang sesuai aturan dijalankan. Misalnya di Jambi, masyarakat 50% responden itu menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang sesuai dengan aturan itu hanya sekitar 50% yang dilakukan oleh UMS. Nah, 33%-nya itu menyatakan bahwa memang UMS ini menjalankan sebagian besar fungsi pengawasannya itu sudah sesuai dengan aturan. Dan hanya 3% yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh UMS itu sudah sesuai dengan aturan sepenuhnya. Nah, tapi juga ada 3,3% masyarakat yang responden yang menjawab bahwa fungsi pengawasan itu tidak jalankan sesuai dengan aturan. Nah, ini juga tidak lepas dari beberapa temuan kita bahwa di beberapa tempat daerah ada LSM yang memang dianggap meresahkan oleh masyarakat. Mereka hadir ketika ketika hari-hari besar keagamaan, misalnya untuk meminta THR kepada pengusaha-pengusaha. Nah, ini masih kita temukan di beberapa daerah. Nah, OMS seperti ini sebenarnya yang bisa kita kategorikan sebagai salah satu alasan yang merusak dari gerakan-gerakan masyarakat sipil. Sebenarnya pelakunya bukan organisasi masyarakat sipil yang terverifikasi, tetapi justru LSM yang memang dibentuk sebagai premanisme. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan bahwa OMS itu dicap sebagai organisasi yang meresahkan. Berikutnya. Nah, untuk pertanyaan ke-6, ada pertanyaan apakah pernah terjadi konflik setahun terakhir di wilayah yang melibatkan masyarakat sipil. Nah, mayoritas dari ketiga daerah menjawab tidak pernah langsung menjawab bahwa terjadi konflik di daerahnya yang disebabkan oleh UMS. Nah, misalnya kayak di Riau justru di saat kita melakukan interview, justru mereka menganggap bahwa OMS ini dia ada yang mensupport pemerintah dan ada yang mensupport masyarakat. Walaupun mereka bertemu di kepentingan berbeda, tapi belum terjadi konflik. Nah, ini selain dari data kuesioner yang kita sebar, ini juga menjadi temuan langsung saat kita wawancara. Jadi dalam kasusnya di Riau, UMS yang ada yang memang mensupport atau mensukseskan kerja-kerja pemerintah, ada juga yang memang melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Nah, walaupun dalam beberapa titik mereka bertemu dalam suatu kepentingan yang berseberangan, tetapi tidak pernah terjadi konflik. Semuanya bisa teratasi secara damai. Sebagian besarnya teratasi secara damai. Nah, dari kuesioner yang kita sebar dan juga hasil wawancara, hanya sebagian kecil saja kemudian
apa namanya kepentingan-kepentingan itu yang menghadirkan konflik antar WMS atau konflik yang lebih besar, dan itu masih dalam lingkup yang bisa terselesaikan. Nah, berikutnya, nah eh, untuk bagian berikutnya ini masih berhubungkan dengan konflik dengan sesuai dengan aturan. Di pertanyaan ketujuh di kuesioner yang kita sebar itu, apakah apabila terjadi konflik dalam setahun terakhir yang melibatkan organisasi masyarakat sipil atau WMS, apakah pemerintah menjalankan penyelesaian konflik sesuai aturan atau tidak? Nah, kalau dari kuesioner ini, dari pertanyaan ini, mayoritasnya justru tidak menjawab. Misalnya kayak di Sumatera Barat, 48%-nya responden justru tidak menjawab untuk pertanyaan ini. Mungkin ada beberapa alasan juga yang melatar belakanginya. Ada yang memang tidak ingin terlibat dalam konflik, atau tidak ingin menjustifikasi pemerintah telah melakukan kesalahan dalam melakukan penanganan konflik. Berikutnya, nah ini juga angka-angka yang berhubungan langsung dengan uh, apa namanya, apakah organisasi masyarakat sipil di tempat responden ini bermukim diisi oleh orang yang berkompeten. Nah, sebagian besar apa namanya menjawab bahwa OMS yang ada di daerah yang bermukim ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, berikutnya. Nah, ini mungkin untuk data kuesioner nanti bisa Bapak Ibu lihat di uraiannya sendiri untuk lebih detailnya juga dari hasil penelitiannya nantinya. Nah, intinya pada kesempatan ini kita menarik beberapa kesimpulan bahwa sejak masa Orde Baru, kontrol ketat melalui undang-undang, misalnya pada masa Orde Baru, terdapat kontrol ketat terhadap WMS melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan ideologi dengan apa namanya dengan menganut ideologi tunggal Pancasila. Nah, tapi ketika suatu organisasi pada Orde Baru yang kita temukan melalui rezim 1985 ini juga semata-mata untuk melakukan kontrol terhadap WMS. Kemudian pada tahun 1908 memang membuka ruang bagi kebebasan berserikat dan berkumpul, yang juga ditandai dengan lahirnya banyak OMS di Indonesia. Tapi kalau kita lihat semakin hari gerakan-gerakan OMS juga semakin melemah. Bukan melemah karena mungkin bukan hanya karena WMS-nya yang memang semakin apa namanya semakin berjarak dengan reformasi, tetapi juga dari upaya-upaya pemerintah yang kemudian mulai ingin kembali mengontrol keberadaan WMS ini, mulai dari terbitnya Perpu Ormas sampai yang terakhir upaya tim terpadu untuk mengendalikan ormas-ormas yang ada di daerah. Nah, kemudian pasca 2013 muncul Perpu nomor 2 2017, ini Perpu Ormas. Ini Yapika bahkan setiap tahun selalu melakukan monef terhadap UU Ormas. Mungkin yang sampai sekarang masih disusun. Nah, setiap tahunnya itu selalu saja ada temuan-temuan yang mengkerdilkan ruang sipil, terutama terkait dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. Nah, kemudian yang keempat juga ada risiko penyalahgunaan wewenang, pembubaran ormas tanpa pengadilan. Ini selain bertentangan dengan apa namanya dengan prinsip yang diatur dalam konstitusi atas kebebasan berkumpul dan berserikat, juga bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa pembubaran organisasi masyarakat sipil itu harus melalui due process of law atau melalui proses pengadilan. Nah, juga ada tantangan di internal ormas OMS sendiri, misalnya terkait dengan pendanaan, kapasitas, stigma, dan kriminalisasi aktivis. Nah, kalau dari segi pendanaan, mungkin ini juga menjadi alasan pemerintah atau rezim yang sekarang menyatakan bahwa apa namanya ada organisasi masyarakat sipil yang kemudian dikendalikan asing. Nah, kemudian juga ada kapasitas anggota, stigma, dan yang saat ini gencar terjadi, ini adalah kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis
yang memang kritis terhadap pemerintah. Nah, kemudian juga ada Satgas Ormas dan keterlibatan TNI yang kembali masuk ke ranah sipil. Nah, kalau sebelumnya mungkin ada partai-partai coklat yang kuat di pemerintah, sekarang justru partai hijau yang kemudian kembali muncul di pemerintahan. Nah, ini sudah mulai masuk pada ranah sipil juga, yaitu untuk mengendalikan organisasi masyarakat sipil melalui Satgas Ormas. Nah, kalau kita lihat dari segi apa namanya rekomendasi, dari segi demokrasi Indonesia, sebenarnya juga terjadi penurunan indeks demokrasi setiap tahunnya, baik itu yang dipublikasi oleh lembaga-lembaga internasional maupun yang dipublikasi oleh oleh organisasi-organisasi pemerintah seperti apa namanya organisasi pemerintah seperti yang disusun dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Nah, untuk rekomendasi, di sini kita merekomendasikan beberapa catatan, mungkin di slide berikutnya. Nah, untuk rekomendasi, kita merekomendasikan bahwa OMS harus memperkuat diri dari dalam dengan meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Nah, ini juga termasuk memperkuat kapasitas peneliti atau aktivis yang tergabung dalam WMS-WMS yang ada. Kemudian juga perlu kolaborasi dan penguatan jaringan antara WMS, akademisi, dan media. Nah, kalau kita lihat sekarang, banyak WMS-WMS yang mulai bergerak sendiri-sendiri. Nah, ini yang perlu kita rangkul lagi, memperkuat jaringan di setiap daerah lagi. Seperti kalau saat ini mungkin Yapika dan beberapa organisasi lain juga sudah tergabung dalam sepaham yang memang memiliki tujuan bersama, salah satunya untuk memperkuat jaringan-jaringan yang ada di Indonesia lagi. Kemudian pemerintah perlu merevisi regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan bersikap dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap ormas dilakukan melalui proses pengadilan yang adil dan transparan. Nah, ini tidak lepas dari pembubaran sejumlah organisasi yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Seperti terjadi pada HTI, kemudian juga yang terjadi pada FPI. Nah, bisa saja nanti bukan hanya dua organisasi besar ini yang dibubarkan, tetapi juga organisasi yang dianggap membahayakan terhadap pemerintah. Mungkin saja di kemudian hari organisasi-organisasi besar seperti LBH, Walhi, Yapika, Pusako, dan lainnya tiba-tiba dibubarkan melalui mekanisme yang sama. Nah, kita perlu waspada juga terkait dengan hal ini. Kita perlu mendorong kembali bahwa satu-satunya pembubaran organisasi masyarakat sipil itu harus melalui proses peradilan yang adil. Nah, ini kan ada pemberlakuan yang berbeda sebenarnya. Pencabutan badan hukum terhadap organisasi masyarakat sipil dilakukan sangat mudah, tetapi dalam konteks kebebasan berkumpul yang lain, seperti partai politik, justru dibikin sangat rumit sekali. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi mengapa yang berhubungan dengan pemerintah, yang berhubungan dengan kekuasaan, pencabutan badan hukumnya justru sangat sulit sekali. Nah, kemudian rekomendasi yang terakhir, juga pemerintah seharusnya mengubah cara pandang dalam melihat OMS. Kalau selama ini seringkali OMS dipandang sebagai sebagai suatu yang menghambat dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Harusnya pemerintah harus melihat OMS sebagai mitra strategis, bukan sebagai ancaman yang kemudian mengancam kebijakan pemerintah. OMS lahir bukan sebagai bukan sebagai penghambat dari pemerintah, tetapi sebagai kontrol agar pemerintah tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagai mana mestinya sesuai dengan hukum, sesuai dengan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Mungkin itu pemaparan dari hasil riset kita. Terlebih dan terkurangnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca hasil risetnya yang memang setelah ini mungkin akan kita publikasi juga. Saya kembalikan Bapak Moderator. Terima kasih atas pemaparan hasil risetnya, Bang Anton. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian, dari sebetulnya kan hasil riset ini atau penelitian itu tuh memang dilatar belakangi oleh adanya dikeluarkannya ya SK Menko yang kemudian seakan-akan pemerintah ini mencurigai
terkait dengan eksistensi dari keberadaan organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Nah, mereka menganggap pergerakan organisasi masyarakat sipil ini mulai cenderung ke arah premanisme sehingga mereka perlu menertibkan. Nah, hal inilah yang kemudian bertentangan kiranya dengan eksistensi dari keberadaan organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Nah, dari pemaparan tersebut, kami dari Pusat Studi Konstitusi memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, tentu organisasi masyarakat sipil ini harus memperkuat diri itu dari dalam, meningkatkan tata kelola sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta yang tak kalah penting adalah perlu adanya kolaborasi dan penguatan jaringan antar OMS yang ada, agar kemudian sinergi antara OMS ini tetap terjaga dengan baik dan juga tak kalah penting adanya peran akademisi serta media untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Oke, mungkin selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan kepada Mbak Fitri untuk memaparkan hasil eh, apa materinya kepada para eh, peserta. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Mbak Fitri. Ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Uh, Bang Taufik, lalu Bang Anton, Ibu Irma, dan kawan-kawan semua dari organisasi masyarakat sipil, kawan-kawan mahasiswa, dan juga lembaga pemerintah yang hadir dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian Pusako ini. Juga terima kasih kepada kawan-kawan Pusako yang telah melakukan penelitian ini gitu ya, guna juga untuk mengadvokasi gitu mengenai pengaturan organisasi masyarakat sipil. Nah, di pagi hari ini gitu ya, yang juga bersyukur ya cerah, nggak hujan di Padang. Kalau kawan-kawan di Jambi cerah atau Padang atau hujan, Ibu Irma? Kalau di sini masih agak mendung-mendung karena tadi Oh malam iya ya. hujan lebat semalaman. Karena memang musim hujan ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal gitu materinya. Yang pertama soal landscape demokrasi Indonesia di 10 tahun terakhir, lalu juga UU Ormas sebagai alat kontrol negara terhadap OMS Indonesia, tantangan masyarakat sipil, serta masyarakat sipil yang terus bergerak untuk penguatan demokrasi. Nah, sebagaimana kawan-kawan juga merasakan, kawan-kawan juga alami gitu ya, bahwa di 10 tahun terakhir memang kita sedang mengalami kemunduran demokrasi gitu. Beberapa lembaga internasional telah mencatat bahwa misalnya Freedom House melaporkan penurunan skor civil liberties gitu dari 34 menjadi 28 pada tahun 2024. Begitu pula dengan Economist Intelligence Unit gitu ya yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai full demokrasi. Juga Civicus yang juga mencatat bahwa ruang sipil di Indonesia itu berstatus temuan beberapa organisasi ini kita juga merasakan ya bagaimana di 10 tahun terakhir kita mengalami banyak represi gitu, pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, lalu juga penggunaan undang-undang yang represif gitu. Kawan-kawan masyarakat sipil di sini misalnya aksi-aksi reformasi di korupsi, aksi darurat demokrasi yang terus disuarakan untuk mempertahankan penguatan demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian juga ternyata kawan-kawan terus bergerak gitu ya. Meskipun banyak undang-undang yang represif, UU Cipta Kerja, UU ITE gitu, tapi kemudian kawan-kawan terus bersuara gitu. Di lain sisi kita juga menghadapi otoritarianisme, kita menghadapi oligarki gitu ya, sebagaimana Gibran sebagai wakil presiden juga menghalalkan berbagai cara gitu untuk dapat duduk dalam kursi kursi kuasanya gitu. Nah, di situ kita juga menghadapi new developmentalisme gitu ya, yang kemudian banyak pembangunan-pembangunan dengan proyek strategis nasional di berbagai wilayah di Indonesia yang meminggirkan berbagai kelompok rentan, petani, masyarakat adat, perempuan. Nah, lalu kebijakan represif ini kemudian
juga digunakan oleh negara gitu untuk melemahkan atau melumpuhkan demokrasi saat ini gitu. Misalnya dengan penggunaan UU ITE gitu yang kawan-kawan kemudian banyak yang juga dikriminalisasi karena suaranya, karena karena apa namanya menyampaikan kritik-kritik terhadap publik gitu. Dan itu tentunya menekan kebebasan sipil dan juga menghambat ruang publik, juga menghambat kebebasan berekspresi dari setiap warga negara Indonesia. Lalu UU Ormas juga tadi disampaikan juga oleh Ibu Irma, oleh Bang Anton gitu ya, bagaimana UU Ormas itu digunakan sebagai alat kontrol negara gitu untuk pembubaran demokrasi tanpa mekanisme pengadilan yang adil. Kemudian KUHP untuk instrumen mengkriminalisasi aktivis organisasi sipil gitu ya, apalagi KUHP baru yang besok tahun 2026 akan diimplementasikan gitu ya, semakin mempersempit ruang sipil. Lalu juga UU TNI gitu ya yang melibatkan militer gitu sehingga melemahkan supremasi sipil, dan SK Menko Polhukam yang juga melibatkan TNI sehingga menciptakan atau pendekatan militerisme, pendekatan yang keamanan gitu ya untuk mengontrol gerak masyarakat sipil. Nah, dari sini YAPIKA juga menemukan beberapa catatan ya rekam jejak kontrol negara terhadap organisasi masyarakat sipil di Indonesia, seperti tadi yang Bang Anton juga sampaikan, dan Ibu Irma juga sampaikan gitu ya, pada tahun 1985 misalnya, waktu itu era Orde Baru gitu, untuk kebijakan pengendalian kontrol terhadap aktivitas warga negara dan juga yang harus sesuai dengan asas tunggal Pancasila gitu. Eh, Waktu itu juga karena adanya paradigma pembangunan melalui rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Seperti yang disampaikan juga sebelumnya bahwa negara memang menganggap bahwa organisasi masyarakat ini sebagai ancaman gitu, bukan mitra demokrasi. Di tahun 2013 juga setelah masa reformasi gitu ya, banyak eh, pertumbuhan gitu jumlah organisasi masyarakat yang kemudian hadir dan lahir gitu ya. Namun lagi-lagi negara tidak memberikan ruang yang aman gitu ya, ruang untuk partisipasi substantif dan bermakna untuk kawan-kawan masyarakat sipil gitu. Di tahun 2013 itu juga posisi Indonesia dari peringkat bebas menjadi separuh bebas atau patrick free karena dan juga menunjukkan stagnasi demokrasi di era SBY. Dan waktu itu juga banyak kemudian kasus-kasus yang tadi disampaikan, pembubaran HTI, FPI gitu ya yang tanpa proses pengadilan yang adil. Lalu lagi-lagi paradigma developmentalisme gitu ya atas nama investasi dan kestabilitas nasional gitu, kemudian negara mengontrol organisasi masyarakat sipil. Demikian pula di tahun 2017 gitu ya dengan Perpu Ormas ini gitu, dia juga sebagai ancaman terhadap keamanan ancaman gitu ya untuk meningkat karena urgensi tersebut adalah meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional, moralitas masyarakat gitu, dan organisasi yang menyebarkan pandangan radikal sehingga kemudian diterbitnya Perpu tersebut. Nah, Perpu tersebut juga memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk membubarkan ya organisasi yang dianggap anti Pancasila dan tanpa melalui proses peradilan lagi-lagi. Sehingga UU Ormas ini adalah salah satu undang-undang yang memang kemudian menjadi alat untuk mengontrol dan untuk merepresi organisasi masyarakat sipil. Selanjutnya, kami juga mencatat gitu ya sekilas permasalahan UU Ormas yang tadi juga disampaikan sebelumnya, bagaimana paradigma negara itu menganggap OMS itu bukan mitra demokrasi, bukan mitra yang strategis gitu ya, tapi negara menganggap bahwa OMS adalah ancaman. Lalu pendekatan developmentalisme dan new developmentalisme gitu yang mensyaratkan kontrol yang lebih ketat
terhadap masyarakat sipil. Lalu juga hegemoni tafsir ormas dari pemerintah Orde Baru hingga reformasi yang dengan cara yang berbeda. Lalu juga adanya rezim administrasi gitu ya, harus adanya surat keterangan terdaftar gitu ya. Dan juga pengawasan yang berlebihan dengan pendekatan politik keamanan dan juga pembubaran OMS tanpa peradilan dan potensi kriminalisasi kepada kawan-kawan yang memang aktif di organisasi masyarakat sipil. Nah, temuan Yapika juga menyampaikan ada beberapa data soal kategori jenis tindakan dari implementasi UU Ormas itu sendiri ada pembatasan akses, stigmatisasi OMS, kewajiban mendaftar, penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, pelarangan organisasi gitu. Eh, Lalu selanjutnya tantangan masyarakat sipil di Indonesia, selain juga adanya undang-undang yang represif, lalu juga situasi politik yang oligarki dan otoritarianisme, ternyata kita juga menghadapi adanya represif development yang bernama proyek strategis nasional yang di seluruh Indonesia gitu ya, yang meminggirkan kelompok rentan dan minoritas dan marginal. Ada kontrol administratif yang harus kemudian teman-teman OMS lakukan dan laporkan. Ada stigmatisasi sebagai antek asing yang mendelegitimasi kerja-kerja organisasi masyarakat sipil. Kemudian masyarakat sipil juga mengalami kekerasan fisik, intimidasi gitu ya, kriminalisasi, bahkan serangan-serangan juga terjadi di digital gitu. Bahkan juga kawan-kawan Pusako juga menyampaikan adanya kooptasi terhadap individu dan organisasi gitu. eh, Terus kemudian masuk dalam lingkaran pemerintah atau kemudian tidak lagi kritis dalam mengkritisi suatu kebijakan misalnya. Ini juga terjadi selain juga kebijakan gitu ya, secara internal organisasi masyarakat sipil juga mengalami tantangan, misalnya karena model pendanaan gitu yang konvensional, lalu lemahnya perhatian terhadap well-being kepada staff gitu. Jadi selain juga tantangan eksternal yang tadi kita bahas, juga masyarakat sipil juga menghadapi tantangan internal ini yang di lingkaran ini, seperti juga lemahnya sistem SDM gitu, lalu juga misalnya terputusnya hubungan dengan komunitas karena kemudian banyak hal-hal administratif yang harus dikerjakan gitu, atau juga soal kurangnya kepemimpinan yang adaptif dan inklusif. Nah, di tengah penyempitan ruang demokrasi, di tengah berbagai represi dan ancaman kepada masyarakat sipil terus bergerak gitu. Dia tetap terus menjadi tulang punggung demokrasi, dia menjadi alat lokomotif, lalu menjaga ruang demokrasi untuk terus hadir dan terus bisa kita nikmati gitu ya. Sehingga organisasi masyarakat sipil terus melakukan kerja-kerjanya sebagai watchdog misalnya, untuk fungsi kontrol terhadap kebijakan, advokasi kebijakan, lalu kawan-kawan LBH juga melakukan pembelaan dan pendampingan hukum, pemantauan dokumentasi pelanggaran HAM, lalu juga kawan-kawan organisasi masyarakat sipil lainnya juga melakukan advokasi dan kampanye, juga kolaborasi dengan sektor lain dan lintas itu isu terpenting juga bekerja sama dengan kawan-kawan di universitas, di kampus, mahasiswa gitu ya, berbagai gerakan gitu yang tentu perlu dan penting untuk dilakukan secara interseksional. Nah, demikian dari saya kawan-kawan, semoga kita dapat berdiskusi bersama gitu mengenai hal ini. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Mbak Fitri. Dapat beberapa hal yang kami lihat ya dari beberapa pembahasan yang disampaikan oleh Mbak Fitri. Di antaranya pertama Mbak Fitri tadi memaparkan sekilas terkait dengan lanskap demokrasi Indonesia 10 tahun terakhir. Bagaimana tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil
yang yang tidak sedikit itu terjadi tindakan-tindakan brutal represif oleh negara itu sendiri kepada organisasi masyarakat sipil. Mungkin selanjutnya kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab atau tanggapan. Nah, ini sudah ada yang coba chat ingin mengajukan pertanyaan, Mbak. Mungkin kepada para peserta kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau masukannya terhadap diseminasi hasil penelitian yang telah kita bahas sebelumnya di awal. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik selaku moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada Universitas Andalas. Saya ucapkan juga selamat pagi Ibu Irma, Mbak Fitri, dan Mas Antoni Putra. Perkenalkan nama saya Pamunggara. Saya seorang masyarakat. Saya kebetulan bukan orang Riau, bukan orang Jambi, bukan orang Sumatera ya. Orang Bekasi saya. Tapi sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Irma dan Mbak Fitri itu sebenarnya terjadi juga di Bekasi. Tapi memang nggak semua ormas, nggak semua OMS lah istilah sekarang. Tapi sekarang banyak-banyak juga yang memang tipikal-tipikalnya mungkin di luar, mungkin hampir sama lah ya, secara modus operandi itu banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas atau yang ngaku-ngaku saya ini putra daerah sini, saya orang sini asli, saya ini itu saya jujur saya paling paling benci mungkin dengan kata-kata orang seperti itu ya gitu. Kemudian saya juga lihat di beberapa wilayah Bekasi Utara banyak oknum-oknum, maaf kalau boleh saya sebutkan ada oknum-oknum FBR, ya, kemudian banyak yang di PP juga. Tapi di satu sisi ada juga ikut bekerja sama oknum-oknum dari aparat masyarakat, aparat keamanan dalam hal ini di Sub mungkin seperti yang mungkin kita pernah tonton bersama dulu ada berita atau video mungkin berkembang di Instagram itu ada oknum di Sub yang menyemprot kata-kata larangan apa namanya informasi bahwa parkiran di minimarket itu gratis tapi di pilok putih. Nah, itu kan mencurigakan gitu loh. Itu makanya saya mungkin saat pertanyaan saya itulah bagaimana caranya agar benar-benar ormas ini benar-benar terkontrol karena sudah dijelaskan beberapa dari undang-undang pun juga tidak bisa menurut saya tidak bisa menahan atau bisa apa namanya bisa memilah-milah mana yang benar mana yang salah. Kemudian saya yakin ini juga terlibat juga oknum-oknum aparat juga pasti terlibat. Kemudian di luar daripada ormas yang mana mungkin saya sempat nanya ya itu kalau biasanya kalau ada tukang parkir liar tuh saya tanya ini abang, mohon maaf mau nanya biasanya nyetornya ke siapa? Nyetornya ini ke atas nama Bapak Haji Oknum ini gitu. Jadi ada beberapa segelintir yang apa kalau saya bilang bukan ormas juga tapi mungkin hampir sama seperti ormas lah ya. Tuan-tuan kecil di sana juga itu saya ingin menanya apakah bisa juga membatasi seperti orang seperti itu gitu karena saya juga sempat memberikan satu kuesioner bahwa sebenarnya itu harus dilarang dengan alasan tertentu. Misalnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Irma dan Mbak Fitri juga Mas Taufik itu ada tindakan represif. Sebenarnya tindakan represif itu tidak tidak apa tidak hanya dilihat secara harusnya dilihat sebagai sebab akibatnya gitu loh. Kalau ada oknum, saya bilang oknum ya sekali lagi oknum itu menurut saya harus represif juga dari anggota dari apa namanya dari aparat masyarakat selama tidak melanggar ketentuan gitu. Kadang-kadang juga saya mungkin ada berpikir dulu ada sempat wacana mungkin mungkin sampai sekarang ya belum tahu apakah dilaksanakan apa tidak atau apakah sudah masuk prolegnas atau tidak banyak juga ini eh, dikembalikan lagi Petrus jadi Orba mau hidup kembali nih jadi kembali lagi saya mungkin setuju tapi saya tidak menyatakan bahwa saya ini Soehartois atau pemuja Bapak Soeharto bukan saya hanya masyarakat biasa gitu tapi menurut saya setuju dengan hal itu karena oknum-oknum banyak merajalela apalagi makin banyak kejadian-kejadian di mana-mana yang memang mengatasnamakan dari oknum-oknum ormas. Ya, sekian dari pertanyaan saya. Mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pemugara. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Mbak Fikri terlebih dahulu ya untuk menanggapi apa pertanyaan maupun tanggapan dari Mas Pemugara tadi. Kami persilakan Mbak.
Ya, terima kasih Mas Pamunggara gitu dari Bekasi yang sudah hadir gitu ya dari juga mendengarkan bagaimana temuan-temuan Pusako gitu yang ada di 3 provinsi di Jambi, Riau dan Sumatera Barat. Tentunya sangat mengkhawatirkan ya kalau ada ormas-ormas yang kemudian tadi sampaikan ketemu di jalan, kemudian ini di store kemana ya, kemudian apa namanya ternyata di oknum-oknum tertentu gitu. Tentu organisasi masyarakat sipil atau adanya OMS itu penting ya untuk situasi ataupun untuk penguatan demokrasi hari ini karena kita penting untuk menyampaikan hak berekspresi kita, berpendapat kita, berorganisasi, berkumpul gitu melalui organisasi masyarakat sipil gitu. Jadinya itu adalah sebuah hak yang fundamental gitu ya yang perlu dilindungi gitu. Tapi kemudian banyak kemudian organisasi masyarakat yang kemudian melakukan kekerasan gitu ya, tindakan represi atau justru eh, apa melawan gitu masyarakat sipil itu sendiri, misalkan teman-teman YLBHI atau ICW gitu yang kemudian di di demo ya oleh salah satu ormas gitu. Ka- eh, Nah, kita memang tidak bisa kemudian melarang mereka gitu dan apa namanya penyampaian-penyampaian ekspresi itu memang sejauh mereka melakukannya tanpa kekerasan ya memang kita terima karena itu kan kebebasan berekspresi gitu ya. Namun di sisi lain mengkhawatirkan gitu misalkan adanya SK Menko yang memang apa meng-highlight soal premanisme misalnya sebagai jadinya SK itu atau kemudian UU Ormas itu kemudian jadi berdampak pada kawan-kawan organisasi masyarakat sipil yang tidak sama sekali melakukan premanisme gitu, yang tidak sama sekali melakukan kekerasan gitu. Eh, Memang perlu ya untuk penting gitu bagaimana sih seharusnya organisasi masyarakat sipil itu sendiri memang sebagai organisasi yang tanpa kekerasan gitu, organisasi yang memang bersama masyarakat untuk mengadvokasi misalnya, untuk melakukan advokasi kebijakan misalnya gitu. Sehingga ya jikalau memang ada pembubaran itu kan yang tadi disampaikan oleh Bu Irma dan juga Bang Antoni itu kan perlu dengan proses pengadilan yang adil gitu yang kemudian tidak sewenang-wenang seperti yang kemudian terjadi untuk HTI dan FPI begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari Bu Irmawati untuk misalnya pertanyaan atau tanggapan dari Mas Pamunggara tadi. Ya, terima kasih ya Mas Pamunggara jauh-jauh dari Bekasi, jadi kangen ke Bekasi saya. Oke, baik. Jadi sebetulnya ini ya Capman ini tidak serta-merta juga sebetulnya tidak ada nilai positifnya gitu ya. Ya nilai positifnya misalnya tadi misalnya ada model-model premanisme oleh organisasi tertentu, misalnya itu bisa penanganan cepat. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah kewenangan yang diberikan itu justru melampaui gitu ya, bisa sampai kepada penanganan OMS gitu yang mengindikasikan nanti besar peluang terulang lagi yang kasus HTI dengan FPI itu gitu. Nah, mungkin ya kalaupun kalau saya sih berpikir kalaupun mau dibuat semacam satgas ya satgas keamanan aja lah kalau ada yang malak-malak ditertibkan gitu ya. Tapi tidak kemudian sampai melakukan penanganan hukum terhadap OMS OMS gitu ya. Karena itu tadi akan sangat riskan sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di sana gitu, pelanggaran HAM dan juga kebebasan berekspresi gitu. Nah, ya memang nggak di Sumatera, nggak di Jawa, di kemana-mana kita pergi itu di Indonesia ini memang banyak ya oknum-oknum yang seperti itu dan kadang-kadang ini mohon maaf lagi ya gitu kan agak suuzon jadinya gitu ya itu yang pelaku-pelakunya kadang-kadang yang organisasi yang agak plat-platnya ini ya nggak hitam-hitam banget gitu platnya dibilang merah ya nggak merah juga gitu artinya yang memiliki kedekatan-kedekatan dengan penguasa itu kadang-kadang menguatnya premanisme itu justru malah di organisasi-organisasi yang dekat dengan kelompok-kelompok penguasa gitu. Nah, yang juga perlu diwaspadai seperti kata Mbak Fitri tadi, adanya kecenderungan justru eh,
semacam adu domba ya, pembenturan antara ormas itu sendiri gitu. Nah itu yang kemudian juga banyak terjadi. Misalnya ada satu ormas mengadakan pengajian misalnya, kemudian ormas pengajian lagi lain ormas lain datang menyerang gitu ya. Nah semacam pembenturan itu yang kemudian justru itu akan semakin merugikan masyarakat sipil sendiri gitu. Nah itu yang apa ya, banyak belakangan ini terjadi gejalanya di Indonesia gitu, dan itu seolah-olah salah satu pihak nanti mendapat dukungan dari peraturan perundangan yang sebetulnya seperti kita sebutkan tadi gitu, itu sangat ambigu sekali gitu. Nah, yang kemudian penting kita lakukan ya ke depannya, itu tadi memang eh, penguatan peraturan perundangan yang memang benar-benar memberikan ruang kebebasan terhadap masyarakat sipil gitu. Karena kalau peraturan perundangannya sendiri sudah ambigu, itu ya peluang-peluang kemudian untuk kriminalisasi itu pasti sangat besar sekali gitu. Ya seperti apapun masyarakat sipil kompak ya, kuat gitu secara institusi internal misalnya, tapi kalau peraturan perundangannya justru tidak berpihak, itu akan tetap tetap saja tidak memberikan peluang gitu ya. Ya memang 10 tahun ini ya agak sesak nafas lah kita gitu ya. Kemudian yang kemarin yang juga menarik, saya teringat Mas Pamunggaran menyinggung apa ya, bukan Soehartoisme gitu ya, apa tadi itu istilahnya gitu ya. Ya pada realitanya kemudian ditetapkan pahlawan nasional ya, kemarin di Sepaham kita sempat berdiskusi juga ya Mbak Fitri ya, terkait dengan apa ya, penetapan pahlawan nasional yang baru-baru ini gitu. Ya ujung-ujungnya nanti di Indonesia semua bisa menjadi pahlawan kan itu. Terlepas dari rekam jejaknya kan, itu yang menjadi persoalan gitu kan. Ya mungkin karena memang bangsa Indonesia ini entah pemaaf, entah antara pemaaf atau mudah amnesia, itu yang kita nggak tahu gitu. Itu mungkin tanggapan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir dari Bang Anton, eh, kami persilahkan. Baik, sebenarnya menarik ya terkait adanya tindakan-tindakan premanisme dari LSM yang mengakui LSM. Nah, kalau kita lihat dari segi konstitusi, sebenarnya keberadaan mereka juga implementasi dari hak kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin secara konstitusi. Tetapi di sisi lain, keberadaan mereka juga yang sebenarnya merusak citra dari organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Nah, tapi dalam konteks ini terlalu banyak aturan sebenarnya juga tidak bagus. Nah, ketika suatu organisasi yang terafiliasi dengan tindakan-tindakan perumanisme seharusnya tidak diatur pula atau dibentuk pula suatu satgas yang memang menangani apa namanya tindakan-tindakan itu. Nah, ketika dia melakukan kriminal, unsur apa namanya implement struktur hukum kita sudah ada. Misalnya, ketika dia melakukan pemerasan, itu sudah masuk delik pidana tanpa harus diatur satu satgas khusus untuk memberantas itu. Melalui mekanisme KUHP dan KUHAP saja itu sudah bisa apa namanya diberantas apabila memang aparat penegak hukumnya bekerja. Nah, yang kedua, ketika ini tindakan-tindakan dari sebagian kecil dari LSM itu yang merugikan atau yang melakukan tindakan-tindakan kriminalisme atau premanisme, lalu dikeluarkan satgas, ini secara tidak langsung juga menjustifikasi bahwa OMS itu harus diawasi dan harus ada tim khusus yang memang bekerja untuk memantau kerja-kerja di OMS itu sendiri. Padahal kebebasan hak berkumpul dan berserikat itu adalah hak yang dijamin secara konstitusional. Ketika terjadi masalah, seharusnya ketika terjadi tindakan kriminal, seharusnya aparat penegak hukum langsung bekerja di situ, bukan dengan membentuk tim khusus. Nah, kalau menurut saya aturan-aturan seperti ini seharusnya tidak ada. Ketika terjadi tindakan kriminal, yang harus dilakukan apabila ada masyarakat dirugikan, ya masyarakat silahkan lapor ke penegak hukum. Salah satunya kepolisian. Ada LSM yang kemudian melakukan pemerasan atau meminta uang kepada masyarakat, ya silahkan laporan ke para penegak hukum tanpa harus apa namanya melakukan membentuk tim-tim terpadu yang bekerja untuk itu. Kemudian kalau seandainya anggotanya banyak melakukan kriminal dan harus dibubarkan, ya tanpa harus ada tim satgas yang bekerja,
pemerintah sebenarnya tinggal apa namanya, pihak-pihak dulu kan tinggal mengajukan ke pengadilan apakah OMS ini layak atau tidak, keberadaannya meresahkan atau tidak. Ketika ditemukan memang pelanggaran dan itu yang melakukan adalah organisasinya secara struktur, ya mungkin pengadilan akan dengan senang hati membubarkan tanpa menghadirkan kontroversi yang lebih lanjut ya, seperti pembubaran HTI sama FPI. Nah, kalau kita berkaca pada konteks yang lebih luas, eh, kita berkaca pada anggota dari suatu organisasi masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana, melakukan pemerasan, apa bedanya dengan partai politik? Partai politik anggota juga banyak melakukan tindak pidana loh, korupsi, tapi tidak pernah sekalipun pemerintah menyinggung bahwa partai politiknya harus dibubarkan. Justru orang-orang yang saja ditangkap. Harusnya pemberlakuan yang sama sebagai implementasi dari hak kebebasan berkumpul dan berserikat juga berlakukan terhadap WMS-WMS yang ada. Ketika ada anggota yang melakukan tindakan kriminal, ya anggotanya harus diproses. Kalau seandainya terstruktur dan itu melibatkan OMS-nya, ya silakan. Kalau membubarkan, ya melalui proses peradilan yang adil. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, kita tarik lagi pada konteks regulasinya, sebenarnya ini balik lagi pada masalah akut yang memang kita hadapi selama ini. Nah, regulasi dianggap sebagai solusi dari segala hal. Ketika ada LSM yang terindikasi melakukan tindakan-tindakan kriminal, lalu pemerintah memukul rata semuanya bahwa WMS ini berpotensi melakukan tindak kriminal. Lalu solusinya lahirkan suatu regulasi yang memang bertujuan hanya untuk mengatur WMS ini. Nah, hanya untuk mengontrol kerja-kerja WMS ini. Kalau sekarang ada tim terpadu yang mencek lembaga swadaya masyarakat supaya tidak terlibat premanisme. Ada konsekuensinya di situ, masuk soal OMS yang wajib lapor. Kemudian ada juga timnya yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan beberapa unsur penegak hukum lainnya. Nah, ini sebenarnya untuk apa? Kalau bukan untuk mengontrol lembaga masyarakat sipil itu sendiri. Kalau memang fokusnya adalah pemberantasan premanisme, harusnya tanpa ada regulasi yang terkait, aparat penegak hukum sudah bergerak. Ketika terjadi tindakan kriminalisme, ya pelaku-pelakunya sudah harus diproses. Tentunya melalui proses peradilan yang adil. Nah, kalau seandainya memang yang melakukan itu organisasinya, ya silahkan. Proses juga melalui proses peradilan yang adil. Nah, sekarang kan enggak. Ketika LSM ini melakukan suatu kejahatan, semuanya dianggap sebagai kejahatan. Output terakhirnya nggak ada selain kontrol terhadap OMS-OMS yang ada. Termasuk OMS-OMS yang secara konstitusional, mereka menjalankan hak konstitusionalnya, tetapi karena kritis terhadap pemerintah, atau kritis terhadap kebijakan-kebijakan tertentu, kritis terhadap oknum-oknum tertentu, ya mereka menjadi objek yang kemudian menjadi objek pengawasan itu. Menjadi subjek yang menjadi objek pengawasan itu sendiri. Nah, mungkin begitu Pak Taufik. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Anton, Bu Irma, dan Mbak Fikri terkait dengan jawaban atas pertanyaan dari Mas Pemudara. Mungkin kami buka satu kali lagi sesi diskusi dua penanya bagi para peserta agar dapat kemudian berikan pertanyaan, tanggapan, atau sanggahan mungkin terkait dengan pembahasan kita pada kali ini. Silakan untuk reset untuk memberikan pertanyaan. Atau mungkin kalau tidak bisa Pak menyampaikan secara langsung, dapat juga mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Silakan Mbak Bulan Marsanda untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bang Taufik. Perkenalkan, saya Wulan Marsyanda dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Izin bertanya kepada Bapak Ibu terkait Ormas HTI dan FPI tadi yang dibubarkan dengan cara negara aktif membubarkan dengan mengeluarkan Perpu. Jika dibandingkan dengan Ormas Grip Jaya,
Pemuda Pancasila dan Banser itu tidak dibubarkan. Secara ketiga ormas itu juga melakukan premanisme. Nah, dalam hal apa eh, konsep pembatasan itu dilakukan? Kayak dalam hal apa ormas itu bisa dibatasin? Lalu apakah penegakan hukum yang dilakukan dengan ormas yang melakukan dengan ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum itu lebih gampang dilakukan penegakan hukum? Makasih. Baik, Mbak, boleh diulang pertanyaan yang kedua, Mbak? Ya, kalau tidak salah saya tadi yang kedua terkait lebih gampang mana membubarkan ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum ya. Oke, mungkin dapat kami ulang pertanyaan dari Mbak Marsanda tadi. Dalam hal apa ormas itu dapat dibatasi? Dan yang kedua adalah lebih mudah mana kiranya membatasi atau memberhentikan ormas yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum ketika terjadi atau mereka melakukan suatu pelanggaran terhadap norma yang ada. Mungkin kepada Bang Anton kami persilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Taufik atas waktunya. Terutama untuk menjawab pertanyaan dari Ulan ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk pada konteks konstitusi sama putusan MK, yang sebenarnya putusan MK ini kalau kita bawa pada struktur peraturan perundang-undangan, dia sifatnya membatalkan undang-undang. Harusnya ketika sudah ada putusan MK, undang-undangnya harus merujuk pada putusan MK-nya. Nah, dalam konteks pembubaran ormas, kenapa HTI kemudian FPI dibubarkan sementara Grip Jaya Pemuda Pancasila tidak tersentuh sama sekali, walaupun banyak dari mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, dalam konteks kebebasan berkumpul dan berserikat, harusnya yang cacat itu sebenarnya bukan terkait mengapa Pemuda Pancasila dan Grip Jaya itu tidak dibubarkan. Tapi yang cacat secara konstitusional itu sebenarnya adalah pembubaran HTI dan FPI. Mengapa saya katakan demikian? Karena kan berkumpul adanya organisasi-organisasi itu merupakan implementasi dari hak kebebasan berkumpul dan berserikat yang secara konstitusional itu diatur dalam konstitusi. Kemudian MK juga menegaskan pembubarannya itu harus melalui proses pengadilan. Nah, cacatnya mengapa pembubaran HTI dan FPI itu cacat? Karena dia dilakukan tanpa proses peradilan. Jadi untuk menjustifikasi kalau FPI dulu, kalau HTI untuk menjustifikasi pembubaran itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu supaya seolah-olah pembubaran ini sah secara hukum. Tapi konsepnya lupa bahwa secara konstitusional dia diatur sebagai hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Tanpa ada badan hukum pun berkumpul dan berserikat itu menjadi suatu hak. Nah, kemudian putusan MK juga bilang bahwa pembubaran itu harus melalui proses peradilan. Ketika dia dibubarkan tanpa proses pengadilan, ya ini secara konstitusional sudah cacat. Nah, kalau dalam konteks Pemuda Pancasila dan Grip Jaya yang tidak dibubarkan, ya harusnya perlakuan terhadap organisasi perkumpulan, termasuk LSM, NGO, atau yang lain, bentuk perkumpulan yang lain, harusnya memang diperlakukan seperti yang terjadi pada Pemuda Pancasila dan Grip Jaya. Siapa yang melakukan tindakan kriminal, mereka yang harus proses. Bukan organisasinya yang diusik. Nah, kalau mau mengusik organisasinya, yaitu melalui proses pengadilan juga. Ketika dia mau dibubarkan, ya silakan ajukan pembubarannya ke pengadilan. Nah, lalu pertanyaannya, lebih mudah mana membubarkan organisasi yang berbadan hukum dan atau yang tidak berbadan hukum? Kalau kita tarik lagi pada konsepnya, sebenarnya tentu lebih mudah dibubarkan yang tidak berbadan hukum. Tetapi kalau kita tarik pada konstitusi, dua-duanya tidak bisa dibubarkan tanpa proses, tidak boleh dilarang tanpa adanya putusan pengadilan yang mengatakan bahwa perkumpulan itu sebagai suatu perkumpulan yang terlarang. Nah, sepanjang dia tidak dinyatakan oleh pengadilan sebagai perkumpulan terlarang, ya harusnya tidak ada pembubaran sama sekali, baik dia berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Bedanya kalau dia berbadan hukum, dia bisa bertindak layaknya suatu organ pada seorang manusia.
dia punya tangan, punya kaki, dan bisa menjalankan aktivitasnya yang sah secara hukum. Kalau dia hanya perkumpulan tanpa badan hukum, ya ketika dia berkegiatan, tanggung jawabnya tetap melekat pada masing-masing individu dari anggota perkumpulan itu. Ketika dia mau beracara ke pengadilan misalnya, kalau dia berbadan hukum, itu atas nama badan hukum ini saja dia bisa beracara di pengadilan. Tapi kalau atas nama perkumpulan, ketika dia mau berbicara di pengadilan, dia menyatakan bahwa menyatakan dirinya perkumpulan dengan seluruh anggotanya harus dicantumkan di situ atau menandatangani kalau dia mengajukan gugatan semuanya harus menandatangani semua anggotanya harus menandatangani surat gugatan itu. Dia menggugat ini loh gitu. Nah, mungkin bedanya di situ. Kalau terkait pembubaran, dua-duanya sebenarnya tidak boleh dibubarkan kecuali memang ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa perkumpulan itu sebagai perkumpulan terlarang. Mungkin begitu, Taufik, Wulan. Oke, terima kasih Bang Anton, penyampaiannya yang sangat komprehensif yang merujuk pada konstitusi juga. Mungkin kemudian kita persilakan kepada Bu Irma untuk menjawab pertanyaan dari Wulan. Pada Bu Irma dipersilakan. Ya kalau masalah apa saja yang bisa dibatasi itu jelas ya. Kalau di undang-undang kan juga sudah jelas masalahnya terkait dengan ideologi yang dibolehkan gitu ya. Kemudian tindak kekerasan dan lain sebagainya itu ada aturan-aturan yang memang itu ditetapkan bahwa organisasi di Indonesia tidak boleh melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah, apakah kemudian mana yang lebih mudah dibubarkan? Kalau di Undang-Undang 2017 itu kan mekanisme pendaftaran ormas itu ada yang SKT ke Kemendagri ya, kemudian ada yang berbadan hukum ke Kemenkumham gitu ya. Ya, nah itu menjadi pilihan. Nah kalau memang tidak terdaftar sama sekali ya yang gimana membubarkannya gitu ya. Kalau dia nggak punya legalitas ya yang mau dibubarkan apa? Otomatis kan begitu ya sederhananya gitu. Nah, maka ya yang bisa dibubarkan itu yang pasti yang punya legalitas gitu yang bisa dibubarkan. Cuman tadi jelas seperti kata eh, Bang Anton ya, itu yang bisa dibubarkan itu harus jelas mekanismenya gitu, tidak kemudian justru demi pembubaran dibuat peraturan baru gitu kan. Nah, itu yang cedera-cedera hukum tapi ya kayak kata Mbak Fitri tadi lah, ini bukan satu-satunya cedera hukum yang terjadi di negara kita ini gitu kan. Jangankan undang-undang perpu gitu kan, bahkan undang-undang dasar pun bisa direvisikan gitu demi kepentingan politik itu yang menjadi kemudian indikator besar penurunan demokrasi di Indonesia ini gitu. Dan itu yang memang harus sama-sama kita kawal gitu ya. Seluruh elemen masyarakat sipil kalau kita tidak mengawal itu ke depan akan menjadi sebuah budaya atau tradisi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di negeri ini gitu. Ya segala jenis peraturan perundang-undangan sampai undang-undang dasar itu bisa ada edisi revisi sesuai dengan kepentingan yang ada saat itu gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kita mintakan pandangan dari Mbak Fitri terkait dengan pertanyaan dari Mbak Wulan tadi. Kepada Mbak Fitri, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Wulan yang tadi menyampaikan soal tadi juga kita bahas bersama ya sama Bang Antoni dan juga Ibu Irma gitu mengenai soal PP atau Pidijaya gitu mengapa tidak dibubarkan terus lalu apa batasan-batasan yang kemudian seharusnya hal ini dibubarkan atau apa ya uh, karena mengkhawatirkan. Nah, sepanjang atau eh, organisasi itu mengkhawatirkan ya ketika dia melanggar hak asasi manusia atau hak asasi yang lain gitu atau dengan penggunaan-penggunaan kekerasan gitu. Tadi yang bisa disampaikan misalnya ketika suatu organisasi ataupun anggotanya gitu melakukan kekerasan gitu ya, misalkan eh, melakukan demonstrasi di depan YLBHI gitu dengan cara-cara kekerasan itu uh, itu mengkhawatirkan dan itu kemudian suatu suatu aksi suatu apa tindakan ya. Dia kan kita kan sebagai gerakan masyarakat sipil kan kita juga tidak melakukannya dengan kekerasan kan kita non-violence organization gitu dan itu perlu juga maksudnya apa ya ketika melakukan kekerasan itu justru telah melanggar hak asasi orang lain gitu. Nah untuk
cara-cara pembubarannya gitu. Tadi juga Mbak Antoni, Ibu Irma juga mendiskusikannya soal bagaimana seharusnya proses pengadilan itu dilakukan secara adil gitu. Seperti apa namanya penanganannya gitu. Karena memang hak asasi untuk berkumpul, berorganisasi, berserikat itu memang hak fundamental yang kemudian harus dilindungi. Tuh, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas jawabannya. Mungkin terakhir ya, karena ada dua penanya, kami buka kesempatan bagi satu penanya terakhir untuk dapat mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau masukan terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Kami ulangi kepada peserta yang tidak bisa kiranya menyampaikan pertanyaan secara langsung, dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau kolom komentar di link Zoom. Terima kasih. Baik, mungkin sepertinya tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau masukan. Mungkin kita cukupkan. Sebelum itu saya sampaikan beberapa poin penting dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Pagi menjelang siang. Eh, Kesimpulannya adalah dinamika organisasi masyarakat sipil di Indonesia sejak era Orde Baru sampai dengan periode reformasi itu dapat mencerminkan pasang surutnya pergerakan organisasi masyarakat sipil. Di awal adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 yang untuk pertama kali menjadi sistem kontrol bagi masyarakat sipil yang ada. Kemudian peraturannya berkembang menjadi adanya Undang-Undang Nomor 17 2013 dan terakhir keluar Perpu Nomor 2 tahun 2017 dan yang menjadi apa yang atau dasar penelitian kami pada hari ini juga adalah adanya SK Menko Polkam yang kemudian membentuk Satgas Penanganan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil atau ormas lainnya yang terafiliasi dengan gerakan premanisme. Eh, Mungkin saran juga dari atau rekomendasi dari kami sebagai eh, apa yang membahas terkait ini dari awal. Pertama yaitu eh, para organisasi masyarakat sipil atau OMS itu harus memperkuat diri dari dalam atau internalnya sendiri dengan meningkatkan tata kelola dan organisasi yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, penting dan perlu adanya kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil yang ada, akademisi, dan tak lupa media sebagai pihak yang kemudian menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasi masyarakat sipil. Yang ketiga, eh, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap regulasi-regulasi yang ada yang kemudian dapat juga membatasi peran dan fungsi dari organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi bahwasanya kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat itu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Selanjutnya, pemerintah juga harus perlu memandang dan mengubah cara pandang dan melihat organisasi masyarakat sipil itu sebagai mitra yang strategis. Karena kan pada dasarnya organisasi masyarakat sipil lah, atau LSM atau NGO lainnya yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga apa yang ada di masyarakat dapat tersampaikan dengan baik berdasarkan apa yang diamati oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang ada di bawah. Mungkin sekian kesimpulan dari kami. Dapat kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta, agar kemudian dapat mengisi absen yang juga sekaligus itu ada link kuesioner terkait dengan eh, apa penelitian ini. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisinya dan
nanti akan kami kirimkan sertifikat kepada email Bapak Ibu sekalian. Mungkin satu lagi, mungkin dapat kami mintakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya agar dapat dilakukan sesi dokumentasi lebih baik. Baik, izin moderator akan saya pandu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua, 1, 2, 3. Next untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah moderator. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Mbak Fitri Lestari yang telah jadi supporting dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Yapika dan Mbak Sis juga. Kami ucapkan terima kasih Mas Adala yang telah meluangkan waktunya untuk menanggapi dan berikan masukan terkait penelitian kami, dan tak lupa kepada Bang Antoni Putra yang telah menyampaikan hasil riset kami pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang telah menghadiri kegiatan ini. Semoga kegiatan kita kali ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kualitas kebebasan terkait dengan organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Mungkin sekian, saya Taufik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Mbak. Ibu. Terima Terima kasih kasih Ibu Bu Irma, Irma, Mbak Fitri, Mas Taufik, Makasih, dan Terima Mbak kasih, Bang Bu Irma, Mbak Anton, Fitri. dadah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Bang Ihsan, dan semuanya. ya.